Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai kontribusi personal dalam bidang yang ditekuni. Secara umum, masyarakat mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandangnya masing-masing. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu turun ke lapangan untuk mensukseskan suatu kegiatan tertentu. Manusia adalah bagian dari makhluk hidup, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai karakter utama yang harus dimiliki adalah nilai karakter cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mensyukuri ciptaannya. Menikmati pemberian Allah yang tak terhingga, yang tak pernah kita minta tapi diberikan oleh Allah. Misalnya di dalam doa kita hanya minta materi saja, tapi Allah berikan kita mata, hidung, telinga, kesehatan, oksigen, dan lain-lainnya. Wajar jika sebagai makhluk yang berakal kita mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan jalan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Pembelajaran biologi ruang lingkupnya segala makhluk hidup di alam serta interaksi dan proses di dalamnya. Materi pelajaran bisa disisipkan dengan ayat-ayat Al-Quran agar menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah bahasa Allah dan alam yang diciptakan oleh Allah tidak terlepas dari apa yang diciptakannya untuk manusia. Untuk materi ekologi itu sendiri, tumbuh-tumbuhan dan hewan juga begitu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 19 yang artinya, dan kami telah hamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami telah tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dari ayat tersebut jelas sekali, Allah telah menciptakan hamparan bumi, yang mana hamparan bumi tersebut bagian dari ekologi, dan menciptakan tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Adakah yang mampu menciptakan tumbuhannya sendiri? Jawabannya pasti tidak ada. Adapun menurut Ernst Haeckel, yaitu pakar biologi Jerman memperkenalkan istilah ekologi untuk pertama kalinya pada tahun 1869. Ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya atau mempelajari hubungan timbal balik antar kelompok organisme dengan lingkungannya. Dari contoh yang telah disebutkan, jelaslah bahwa pembelajaran yang disisipkan materi karakter cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu membangun kecintaan kita kepada Sang Pencipta dengan cara mensyukuri nikmatnya, melestarikan yang telah diberikan, menikmati dengan penuh kesyukuran. Namun, jika kita tidak bersyukur, Allah akan memberi azabnya. Apabila kecintaan kepada Allah sudah terbentuk, akan bermuara kepada sikap dan perilaku yang baik. Sikap baik yang muncul jika kita sudah cinta kepada Allah, seperti saling tolong-menolong, melestarikan lingkungan hidup, rasa peduli sesama makhluk hidup, dan ibadah pun kepada Allah menjadi rutinitas, bukan suatu tugas yang dipaksakan. Selanjutnya, pada Quran Surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada ayat 4 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan tubuh yang tegak sehingga dapat memakan makanannya dengan tangan, dan Allah telah menciptakannya dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak sehingga memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi para malaikat yang selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sementara mereka selalu berperang dan menumpahkan darah?" Sungguh, hanya Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita tahu tidak hanya ada manusia di bumi ini, tetapi juga ada hewan dan tumbuhan. Manusia diberi otak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur sumber daya yang ada di bumi ini. Otak merupakan salah satu organ yang paling kompleks di dalam tubuh manusia. Otak juga tersusun atas jaringan-jaringan dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak juga dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan kita sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Menjadi guru ideal dalam perspektif Al-Quran dan Sunnahnya. Guru ideal. Dalam pandangan Islam, guru ideal pada prinsipnya tidak hanya memiliki kualifikasi keguruan secara formal yang diperoleh dari perguruan tinggi, tetapi yang terpenting adalah mereka yang memiliki kompetensi dan dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu transfer pengetahuan atau knowledge transfer, sehingga ilmunya dapat bermanfaat. Dalam lingkup pendidikan telah dilakukan oleh manusia pertama di muka bumi ini sejak Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan bahwa proses pendidikan terjadi pada saat Adam alaihissalam berdialog dengan Tuhan. Pendidikan ini muncul karena adanya motivasi pada diri Nabi Adam alaihissalam serta mengajarkan beberapa nama. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda secara keseluruhan, kemudian menyampaikan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda tersebut, jika memang kamu benar orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Adapun ciri-ciri guru ideal dalam perspektif Al-Quran dan Sunnahnya. Yang pertama, guru harus memiliki sifat jujur, dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, guru harus memiliki sifat sabar, dijelaskan dalam Surat Al-Anfal ayat 46. Yang ketiga, guru harus memiliki sifat arif dan bijaksana, dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang keempat, guru harus menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat, dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang kelima, guru harus berkepribadian mantap, dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31. Yang keenam, guru harus berwibawa, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Yang ketujuh, guru harus berkepribadian stabil, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan yang terakhir, guru harus bertanggung jawab, dijelaskan dalam Surat Al-Qiyamah ayat 36. Kontribusi personal sesuai bidang yang ditekuni selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Nah, banyak sekali yang mendefinisikan tentang karakter. Namun di sini saya mengambil dua definisi. Yang pertama, mengambil definisi karakter dari Purwadarminta. Beliau mengatakan bahwa kata karakter berarti tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menganggap bahwa karakter yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia. Selanjutnya,
perintah berbuat kebajikan ada dalam surat An-Nahl ayat 30, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, kita sebagai seorang guru atau kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi yang mungkin kedepannya akan menjadi seorang guru, yang tidak lepas dari pendidikan karakter, di mana penentuan karakter itu juga tidak lepas dari peranan seorang guru, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh guru mampu mempengaruhi karakter dari peserta didik. Karakter terbentuk dari 3 macam bagian yang saling berkaitan, yaitu yang pertama pengetahuan moral, yang kedua perasaan moral, dan yang ketiga yaitu perilaku moral. Di mana ketiga macam bagian yang saling berkaitan ini itu bisa dilihat dari seorang guru, baik itu dari guru kita sebagai guru formal maupun guru informal, misalnya keluarga ataupun itu seperti masyarakat atau lingkungan sekitar. Baik, kita memasuki penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai tugas seorang guru dalam pandangan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang guru berarti seseorang yang memiliki profesi mengajar. Sedangkan di dalam bahasa Arab, guru bisa disebut dengan al-mudaris yang dapat diartikan sebagai seseorang yang mengajar atau memberikan pengajaran, atau juga dapat disebut sebagai ustadz yang berarti seseorang yang mengajar dalam bidang agama Islam. Pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya guru yang sebenarnya, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 4-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat-ayat tersebut dapat diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang pertama mengajarkan manusia tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia hanyalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan ilmu-ilmunya di bumi, mengingat tugas manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa guru merupakan seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendelegasikan tugas mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain surat Al-A'la ayat 4-5 terdapat juga menjelaskan mengguru sebagai seorang pendidik itu dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Artinya, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat agar manusia itu mau mengajarkan sesuatu kepada sesamanya, seperti yang dijelaskan pada ayat keempat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia itu pandai berbicara, sehingga dapat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk melakukan tugasnya sebagai khalifah, yaitu menjaga dan menyebarkan ilmu Allah Ta'ala. Baiklah teman-teman, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai keutamaan menjadi seorang guru. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa seorang guru ini merupakan seseorang yang melatih, mendidik, mengajarkan, membelajarkan, mengarahkan, menilai, dan seterusnya, yang mana seorang guru ini merupakan seseorang yang memiliki kemuliaan. Mereka adalah sebaik-baiknya orang yang tidak pelit akan ilmu yang dimilikinya. Jadi seorang guru itu akan tetap membagikan wawasannya kepada muridnya. Maka dari itu mengalirlah pahala yang tiada putusnya kepada seorang guru, meskipun seorang guru tersebut telah meninggal dunia.
Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa seorang guru itu memiliki kedudukan yang istimewa, yang mana seorang guru ini tergolong orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari keutamaan guru tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Maksud dari kata derajat pada ayat di atas yaitu menurut Ibnu Abbas bahwa seseorang yang memiliki ilmu itu memiliki kedudukan 700 derajat di atas orang-orang mukmin. Nah, selain disebutkan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, keutamaan seorang guru juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 80 yang artinya, "Berkatalah orang-orang yang dikaruniai ilmu, kecelakaan besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar." Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang guru itu tentunya memiliki sifat penyabar, yang mana dari sifat sabarnya itu mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat kelak, orang yang memiliki ilmu dan membagikan ilmunya tentu akan memiliki kedudukan yang istimewa dibanding dengan yang lainnya. Salah satu keistimewaan tersebut yaitu bisa masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman dari keutamaan seorang guru. Kita sebagai calon pendidik semoga bisa menjadi pendidik yang sesungguhnya, yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.